Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students, mahasiswa-mahasiswi program Studi Sastra Indonesia. Nice to meet you all in the first meeting with the material noun. So today we are going to discuss about noun in English. So actually, what is a noun? So noun is a word used to identify any of a class of people, places, or things. Jadi yang dimaksud dengan kata benda adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas kata dari class of people, manusia, places, tempat, atau benda-benda yang lainnya. And then, what is the grammatical function of a noun? Jadi secara grammatical, fungsi dari noun itu apa? A noun can perform any of the following 5 functions. The first one, it is a subject of a verb. Jadi yang pertama adalah sebagai subjeknya. Jadi subjek sebuah kalimat. Let's see the example. John teaches English in China. Let's see, from the example, John has a function as a grammatical, as a subject. And then John, it is as a noun. John itu termasuk ke dalam kata benda, karena dia termasuk manusia. And then, object of a verb. Let's see the example ya. Jadi ada sebagai objek dari sebuah kata kerja. I kicked the ball. I kick the ball. Let's see from the example, ball it is has a grammatical function as object, and then ball it is a thing, and then it is as a noun. Jadi ballnya itu termasuk kata benda. Number 3, as complement of a verb. Jadi sebagai pelengkap. Example, the man is a lecturer. Laki-laki itu seorang dosen. Lecturer in here as a class of people, and then it is as a noun. Next, object of preposition. Fungsinya sebagai objek preposition. Let's see the example. I have to give it to the teacher. Let's see from the example teacher. Teacher is as object of preposition. Fungsinya sebagai object of preposition. Kenapa? Karena terletak sesudah preposisi, yaitu pada kata to. And then next, be in a position to another noun. Fungsinya sebagai apposition atau kepemilikan ya. The nurse, nurse it is as subject, and then we want to explain who is the nurse. Nurse-nya siapa? Janet has slept. Janet in here it is as subject, subject which the name of the person who act as a nurse, and then it has the function. It has a function as a position to another noun. Next, we talk about regular, singular, and also plural noun. When we talk about noun in English, it is divided into regular, singular, and also plural nouns. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya singular and plural noun. Single itu apa sih? Anda kalau sendiri nggak punya pacar, single itu tunggal. Kalau plural itu jamak itu lebih dari satu. Noun can be classified into 2 groups. Jadi, kata benda itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Count nouns which can be counted and then which take an S. Jadi, kalau benda yang dapat dihitung, dia dapat dihitung dan dia punya bentuk jamak. Sedangkan di dalam benda yang tidak dapat dihitung, dia tidak dapat dihitung, ya, it's called as non-count noun, and then we cannot count it, and we just usually do not take an S. Nah, biasanya tidak menggunakan atau tidak bisa ditambahkan S untuk pluralnya. It is so different. For example, when I say for count noun, untuk benda dapat dihitung, like a cell, sebuah sel. Because it is countable noun, so we have plural form. Jadi ada bentuk jamaknya. Karena bentuk jamak, so we just put S from the word. Jadi tinggal menambahkan huruf S di akhir katanya. A cell menjadi cells. One cell. Kalau lebih dari satu menjadi
2 cells. Jadi selnya ditambah dengan S. A plural noun in place of singular place and singular noun in a place of plural noun. Perhatikan, underline nouns in the written expression section may be incorrect because of plural and also singular. So, when we study or when we want to do exercise on TOEFL test, ya sometimes for the written expression section, jadi pada saat kita mengerjakan soal untuk written expression, yang sering salah itu adalah atau yang dibuat salah itu biasanya kesesuaian antara singular and also plural. Jadi ada kesesuaian atau subject verb agreement pada penggunaan singular dan plural, penggunaan tunggal dan penggunaan jamak. Sometimes it is obvious that a plural or singular noun is needed because of the determiner that precedes the noun. Nih, ini yang kadang-kala ini ya. Certain determiner X before singular nouns and also other determiner Y before plural nouns. Jadi kadangkala gini, ketika kita mengerjakan soal TOEFL itu, kadangkala kita dijebak. Jadi misalnya untuk determinernya singular, oh ternyata nounnya plural. Atau misalnya determinernya untuk plural, tetapi nounnya itu untuk singular. Nah, ini sering dibolak-balik ya. Perhatikan, there are so many determiner used with singular nouns. Jadi untuk menunjukkan single, tunggal, determiner yang digunakan itu bisa a, an, one, a single, each, every, this, atau that. Sedangkan untuk plural, Anda bisa lihat di sebelah kanan, ada two, three, four, dozens of, hundred of, a few of, many of, a number of, each one of, each of, these, those, dan lain sebagainya. Itu adalah determiner yang digunakan untuk menunjukkan plural noun atau jamak. For example, each contestant won a prize. Perhatikan. For the second, each of the contestants won a prize. So what is the difference between the first and also the second? For the first, each contestant, let's see, each is determiner for singular noun, and then contestant is singular noun. Jadi each sesuai dengan kontestan sebagai singular juga. Kemudian kenapa yang kedua kita menggunakan each of? Because the subject is plural, the contestants. Jadi each-nya kita harus tambahkan dengan of. Next, this flower is a yellow rose. Perhatikan, pada penggunaan contoh dengan this sebagai determiner, flower is singular, sebagai singular karena tidak ada S-nya. Berikutnya, pada saat these flowers, kenapa pakai flowers? Karena di situ determinernya adalah jamak. Jadi kalau jamak, bendanya juga harus jamak. Sample item for TOEFL. Nah, ini contohnya nih. Ini ada contoh soal bagaimana kita mengerjakan soal TOEFL. Contoh begini. Number one, several of Washington Irving's story have become classics in American literature. Kira-kira mana yang salah? Kita lihat. Ya, yang salah adalah B. Kenapa B salah? In this item, both determiner before the noun several of and the plural verb have indicate that a plural noun should be used. Lihat tuh, ada kata several of. Kalau ada kata several of, karena itu menunjukkan jamak, maka seharusnya kata bendanya adalah jamak. Jadi bukan story, tapi stories. Begitu ya. Jadi harus dilihat. Kemudian number two, Mauna Loa, an active volcano on the island of Hawaii, usually has one eruption every 3 years. Ayo, kita lihat. Mana yang salah? Jelas, yang salah adalah D.
Kenapa disalah? Perhatikan, sebelum eruptions itu ada kata one. Lihat, one itu kan tunggal. Kalau tunggal berarti kita tidak boleh menambahkan s. Jadi harusnya eruption ya, without s. Number 3, one of the most beautiful state capital is the Utah State Capital located in the Salt Lake City. Ayo, mana yang salah? Perhatikan, yang salah adalah C. Kenapa sih? Ayo, kenapa sih? The correct pattern is the one of the, it is superlative adjective plural noun. Ini adalah superlatif. The plural noun capitals must therefore be used. Jadi karena ini adalah untuk menunjukkan superlatif dan juga di situ ada superlative adjective form, maka the plural noun capitals. Jadi harus menggunakan plural noun. Next, we talk about irregular plural noun. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada regular, ada irregularnya. Kalau untuk irregular plural noun, jadi most plural noun in English and in S. Jadi kalau kebanyakan kan tadi ditambah S ya kata bendanya. Tetapi ada beberapa irregular atau kata benda yang tidak beraturan yang tidak bisa ditambahkan dengan S. Misalnya, child. Kita nggak boleh nambahin child menjadi childs. Tetapi dia menjadi children. Man to be meant, woman, women, foot menjadi feet, tooth menjadi teeth, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh kata benda yang jamaknya atau bentuk jamaknya itu tidak beraturan. Jadi tidak boleh atau tidak bisa ditambahkan dengan S. Sample item for towel. Ini contohnya nih. As childs grow older, their bones become thicker and longer. Perhatikan, kenapa child salah? Karena child itu merupakan kata benda tidak beraturan dan dia tidak bisa ditambahkan dengan S. Sehingga child itu salah, harusnya adalah children. Jadi bentuk jamak dari child adalah children. The last one, we talk about plural form of non-count noun verb. Jadi ini ada beberapa contoh untuk pembentukan plural untuk benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kalau benda tidak dapat dihitung kan tadi tidak bisa ditambah S. Ingat, saya ulangi lagi. When we talk about noun, ada singular, ada plural. Singular itu single, satu. Kalau mau membentuk jamak untuk benda yang dapat dihitung dengan menambahkan S. Tetapi untuk benda yang tidak dapat dihitung tidak bisa tambah S. Misalnya, book, satu. Kalau bukunya banyak menjadi books. Ya, table, table, satu. Kalau tablenya banyak menjadi tables. Jadi ditambahkan dengan S. Kalau ini ada contohnya untuk benda yang tidak dapat dihitung, misalnya information. Informasi itu nggak bisa dihitung. Jadi untuk benda jamaknya tidak bisa kita mengatakan informations. Tidak boleh pakai S. Jadi tetap information. Some information. Ada kata some-nya yang menunjukkan determiner untuk menunjukkan benda yang tidak dapat dihitung. Well, I think that's all for our presentation today with the material noun. Terima kasih banyak, thank you so much. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.